kita berhadapan dengan bisnis apartemen. Mungkin agak lebih rumit sedikit di sini ya. Bukan bisnisnya apartemennya, tapi hitung-hitungannya lebih rumit di sini. Sebuah apartemen yang dimiliki oleh Noval misalnya di sini, yang memiliki 96 kamar, Amin. 96 apartemen. Nah, kalau dia disewakan dengan harga sewa $550 per bulan, maka 96 apartemen tersebut laku, habis semua dipakai, terisi semua. Jadi di sini seandainya dia digunakan 96 apartemen ini, jika disewakan dengan harga 550, maka seluruhnya terisi. Akan tetapi setiap kenaikan sebesar $25 per bulan, jadi ini kan $50 per bulan, jadi kalau dia jadi 575, maka apartemen yang tersewakan berkurang 3, maka akan kosong 3. Lowong 3, dengan tidak ada kemungkinan untuk mengisinya kembali. Oke, jika perusahaan ingin memperoleh pendapatan 54.600 per bulan dari sewa apartemen, jadi harusnya Noval menetapkan harga sewanya berapa? Ya. Jadi agak ini apa namanya, naik 25 berkurang 3, naik 25 lagi berkurang 3 lagi. Jadi kalau naiknya $50 berkurangnya 6, kalau naiknya $100 berkurangnya 12 dari 96, gitu ya. Untuk itu ini ada dua cara memformulasikannya. Pertama, ini cara yang pertama. Cara yang pertama adalah misalnya kita buat R itu adalah harga sewa yang akan dikenakan pada apartemen. R, rent dalam dolar, to be charged in for per apartemen. Nah, total rent tentunya tetap saja total rentnya, hasilnya, total pendapatan sewa, itu adalah rent, harga sewa per apartemen dikalikan jumlah apartemen yang disewakan. Gampang ya. Oke. Tapi kita masukkan dalam rumus matematika. Oke, di sini sebelum ini coret-coretannya biar nggak memusingkan, saya hapus dulu. Jadi di sini adalah tadi pendapatan yang diinginkan adalah sebesar 54.600. 55.600. Akan sama dengan akan dihasilkan oleh R, harga sewa per apartemen. Jumlah apartemen maksimum berapa? 96. Setiap naik 25, nah, setiap naik 25, ya kan? Setiap naik 25 turun 3. Nah, naik 25 harga rental, turun 3 apartemennya. Jadi setiap naik berarti per. Makanya 25-nya di bawah. Turun 3, 3-nya di atas. Dikalikan berapa yang naik. Harga sewa yang baru dikurangin harga sewa lama. Kalau misalnya saya jadikan 575 dikurangi 550 adalah 25 dibagi 25 sama dengan 1 kali 3, berarti dia akan 3 turunnya. Kalau 3 naik 550 dikurangi 550 sama dengan 0 dibagi 25 0, jadi persewakan semua tetap 9. Itu 2.400 dari nanti dulu, ini dulu.
Ya, ini oke? Baik, Pak. Paham ini? Yang paling penting di sini lah. Kalau ini cuma masalah ngitung, ya, ini yang paling penting. Oke, ini semua? Boleh nanya kok. Makanya ini ada kuliah. Kalau enggak, ya udah belajar sendiri, selesai. Gitu. Kalau ada dosen yang seperti itu, protes kan ya. Belajar ini, Pak, jelasin dikit ya Pak, gitu. Oke. Udah, kita lanjut kalau ini udah ngerti. Berarti ini tetap saya sederhanakan ini supaya gampang, yaitu semuanya saya kalikan 25 supaya dia bisa berada di atas semua. Yang ini kan tidak dibagi 25 nih. Supaya dia masuk naik ke atas kalikan 25 sama dengan 2400. Dikurangin 3 kali R. Dikurangin 3 kali min 550. Berarti dikurangin menjadi positif. Oke. Min 3 kali min 5.500 menjadi plus 1.650. Bagi 25. 25 ini bisa saja kamu, udah deh kalau 25 ini kita bagi aja dulu ini, biar kita jadikan satu dulu, ini angka dengan angka, nggak ada R-nya, 4050 min 3R bagi 25. Ini supaya nggak nyusahin, udah bawa aja ke sana kali 25. Ini nggak ada, berarti 1.365 kali sama dengan R kali 4050 minus 3R. Yang ini kita urai sama dengan 4050 dikurangi R kali 3 kuadrat. 3R kuadrat. Kemudian ini pindahkan semua ke ruas kiri, ya. Pindahkan semua ke ruas kiri menjadi 3. Karena minus dipindahkan ke sini menjadi plus 3R kuadrat. 4050. Oh, ini ada R-nya mana? R-nya ketinggalan. Oh, itu dia. Oh, di sini dia. Ini ada R-nya ya. 4050R pindah ke sini menjadi minus 4050 plus 1.365 sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat satu saja ABC min B plus minus akar B kuadrat min 4 AC dibagi 2A. Jadi ini ada A itu adalah koefisiennya, ini adalah 3, B min 400, minus 4050, dan C adalah 1 juta sekian, 1.365.000. Masukkanlah R sama dengan min B, min dari minus 4050 menjadi 4050 plus minus akar B ini adalah minus 40 minus 4050 pangkat 2 dikurangi 4 kali A kali C, 4 kali 3 kali 1 juta sekian, dibagi semuanya dengan 2 kali A atau 2 kali 3. Ini diselesaikan pakai kalkulator. Ini ditambah dikurangi ini sama dengan 22.500. Jadi 4050 akar 22.500 dibagi 6. Ini saya bagi 6 menjadi 675. Akar 22.500 dibagi 6 menjadi sama dengan 25. Silakan hitung sendiri dengan kalkulator ya.
Atau dengan kalau anu sih dia pakai otak sendiri juga boleh. Tapi pakai kalkulator nggak apa-apa. Jadi dari hasil ini 675 ini tadi kita jadikan berarti sewanya harusnya the rent should be $650 or $700. Jadi bisa pilih antara ini dan ini. Nah, saya akan tanya pada yang punya rental tadi. Siapa tadi? Apa ya? Apa kalau kamu punya dua pilihan harga ini, mana yang kamu pilih? Mau disewakan 650 atau 700? 700, Pak. 700. Kenapa? Ya karena pendapatannya pasti lebih besar, Pak. Enggak, pendapatannya sama, 54.600. Kan pendapatannya sudah tetap, Pak, 54. Sama aja, Pak, kalau dilihat ya. Iya, sama. Makanya kamu Iya. pilih 650 atau 700. Karena sama nih. Alasannya apa? Ini bicara bisnis kan? Bicara manajemen kan? Kalau kamu yang lebih kecil. Yang lebih kecil kenapa? Oh sama. Biar lebih laku aja, Pak. Kenapa? Biar lebih banyak aja yang keren. Kan tadi sudah ada syaratnya. Berapapun yang kamu sewakan, kalau sudah kamu naikkan dengan 650, berarti yang akan sewa yang kosong tidak bisa disewakan kembali. Jumlah penyewanya yang berkurang. Tapi keuntungannya tetap sama. Ya, kita belajar. Sebetulnya dua-duanya sama aja, tahu Pak, ya kan? Betul. Tetapi sekarang berpikir tentang bisnis. Kalau kamu misalnya punya satu tempat sewa apartemen seperti itu, kemudian pilihannya adalah kalau saya sewakan dengan 650, berarti saya dapat 54.600 dengan jumlah orang yang sewa berapa? Naiknya 100, berkurangnya berarti 3 kali 6, 3 kali 4, 12. 96 kurang 12 berapa? 84. Ya, berarti yang sewa ada 84 kamar, 84 ya, kepala keluarga, ya kan? Kalau saya sewakan 700, berarti yang sewa ada berapa? Kalau 78, gitu kan? Ya. Ayo cepet, enggak, ayo pelan-pelan. Kan kalau 700, 550 dikurangi 550 berapa? 700? Halo. gimana, Pak? Kan 700 dikurangi 550 sama dengan 150. 150 dibagi 25 kurangi 650 Pak. Pak, maaf. 700 dikurangi 650 50. 550 atau Mas, ngapain 500? 550. Jadi 700 iya, 150 adalah 150 dibagi 25 sama dengan 6. Benar. 6 kali 3 berapa? 18 kamar kosong, berarti yang nyewa hanya 78. Kalau 650 yang nyewa adalah 84. Yang 100, iya. Mana yang kamu pilih? Kalau banyak orang semakin banyak sampah, semakin ribet. Lebih baik kan yang mahal aja, agak sekian sedikit, mungkin orang lebih leluasa di situ. Atau enggak, Pak, saya juga punya bisnis sampingan nih, menerima laundry, menerima jasa cleaning apartemen, menerima tempat ininya, jasa boganya,
Berarti kalau jasa yang kita banyak, kita perlu konsumen yang lebih banyak. Lebih baik pilih yang harga lebih murah supaya penghuninya lebih banyak. Jadi tergantung faktor-faktor lainnya. Disitulah keterampilan berpikir mengelola sesuatu itu. Mau apa? Enggak, ini cuma saya sewakan aja Pak. Saya nggak punya orang untuk menyediakan makanan dan lain-lain. Ajak kerja sama orang. Kamu menyediakan ini, masukkan makanan ke apartemen saya dengan tentu ada berapa persen untuk kami, gitu kan? Disitulah pilih konsumen banyak atau pilih konsumen sedikit tergantung dari kepentingannya. Itu benar-benar problem solving terhadap permasalahan yang ada. Dihitung dulu memang. Oke, kita ini sudah selesai ditulis semua. Ya, tunggu, Pak. Kalau enggak, misalnya, Pak, saya nulisnya lama, kamu potret aja, nanti kamu salin. Pakai apa? Screenshot di kamera atau screenshot atau print screen di laptop. Simpan. Kalau saya biasanya print screen di desktop saya, kemudian saya simpan di Word. Jadi bikin catatan. Kita lanjut ke yang berikutnya. Apa? Belum suaranya apa? Bim suaranya. Oh, Bim suaranya gedebak-gedebuk. Wah, kakak tolong di mute. Nah, Bim di mute. Wah, kakak. Lucu. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, langkah yang cara kedua adalah dengan N sama dengan jumlah kenaikan $25. Kalau tadi kan berapa sewanya, kalau ini kenaikan $25 dan ini lebih mudah daripada yang tadi itu. Maka dengan total rent sama dengan rent per apartemen dikalikan number of apartment rented, maka hasilnya adalah cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut. Solusi 2. Jadi 54.600 sama dengan berapa mau kamu naikkan? 550 ditambah 25 kali berapa? Kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan harga, jumlah apartemen yang disewakan akan berkurang. 96 dikurangin 3 kali jumlah kenaikan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sama-sama N kan? Ya. Nah, oleh karena itu di sini kita mendapatkan seperti ini, 550 plus 25N dan 96 dikurangin 3N. Berarti kalau dia ini N-nya naik misalnya 2, berarti sewanya jadi 600 dan yang disewakan menjadi turun menjadi 90. 3 kali 2, 6. 96 kurang 6, 90. 25 kali 2 sama dengan 50. 50 ditambah 550 sama dengan 600. Harga sewanya 600, yang disewakan adalah 90. Kalau kenaikannya 0, 25 kali 0, 0. Seharga sewa 550, 3 kali 0, 0. Maka tetap 96. Itu ya. Nah, ini kemudian saya kalikanlah masing-masing supaya bisa menjadi ini. 550 saya kalikan dengan 96, kemudian 550 saya kalikan dengan 3N. 550 kali 96 sekian. 50 kali 3N menjadi sebagian dari
750N. 25 kita kalikan dengan 96. Ditambah dengan berapa tadi? 550 kali minus 3N. Akan menjadi 750 kalau dijumlahkan. Kemudian 25N kali minus 3N menjadi minus 75N kuadrat. Kan 3 kali 75N kuadrat. Oke. Nah, kemudian setelah menjadi seperti ini, kita pindahkan semua ke ruas kiri. 75 minus 75N kuadrat menjadi plus 75N kuadrat. Plus 750N dipindahkan ke sini menjadi minus 750N. 52800 minus plus dipindah ke sini jadi minus, ditambah 54600 menjadi 1800. Kemudian 75-nya, ini 75-nya dihilangkan dengan dibagi 75 semuanya menjadi N kuadrat 10N 24. Dari sini baru kita cari faktornya. Yang namanya untuk ini yang bisa dipakai adalah berapa sih yang yang menghasilkan 24? 6 kali 4, 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8. Ini semua menghasilkan 24. Berapa kalau yang dijumlahkan sama dengan minus 10? Oh, ini yang biasanya ini saya salah naruhnya ini. Ini nampaknya nanti. Saya ambil dari yang kecil saja. 6 kan terakhir. Atau 4 terakhir. 4 dan 6. Pertama kita cek 1 dengan 24. Kalau 1, berapakah 1 plus dan 24 ini kalau dijumlahkan sama dengan minus 10? Oh, nggak bisa. Berapakah 2 dengan 12 ini kalau dikalikan menjadi 10? Bisa, Pak. Ini kalau ini minus 12, ini plus 2. Ya. Atau 3 dengan ini. Saya bisa jadi 10. Oh, ini nggak bisa. Tinggal kandidatnya antara ini dan ini. Nah, yang paling mudah adalah, oh, minus 4 kali minus 6, supaya positif semua. Kalau ini kan satunya positif, satunya negatif. Nggak mungkin, gitu. Ya. Jadi, kalau ini nanti yang disalahkan cuma 1. Kalau ini kan min 4 atau min 6. Ditambahkan menjadi 10. Sehingga N sama dengan N min 6, dan N min 4 sama dengan 0, atau N-nya sama dengan 6 dan 4. Kita mau faktor. Kalau ini 1 plus 1 positif, ini nggak bisa. Masa menyamakan minus? Berarti mendirikan dong. Ya. Yang lebih cocok yang di sini. 6, min 6, dan min 4. Dan total rental yang harus dibuat adalah 550 plus 25 kali 6 sama dengan 700 atau 650. Sama dengan yang tadi. Silakan kalau mau dicerna lagi.